Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar teori yang kedua, yaitu teori transpersonal caring atau filosofi caring dari Jane Watson. Ya, kemarin adik-adik sudah mempelajari dari teman-temannya Jane Watson itu siapa. Ya, saat ini kita hanya sekedar klarifikasi saja ya dari yang sudah disampaikan oleh teman-temannya kemarin. Baik, dari asumsi utama mulai dari keperawatan. Keperawatan menurut Jane Watson adalah sebuah pengetahuan, pemikiran, nilai, filosofi, komitmen, dan tindakan yang disertai dengan gairah. Ya, perawat diajak untuk melakukan lebih dari sekedar prosedur, tugas, dan teknik yang dilakukan di lahan praktik. Ya, jadi bukan hanya eh, Jane Watson menganggap kita itu sebagai seseorang perawat itu bukan hanya melakukan prosedural ya. Jadi nanti ketika menjadi perawat tidak hanya mengerjakan rutinitas prosedurnya ini itu, tapi juga tentang bagaimana filosofi, komitmen, nilai, pemikiran itu untuk melakukan praktik. Jadi itu adalah satu kesatuan begitu. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Ya, menurut Jane Watson, kesehatan sehat sebagai kesatuan dan harmoni dalam tubuh, pikiran, dan jiwa yang berhubungan dengan derajat kesesuaian antara diri sendiri yang diterima dan diri sendiri yang dialami. Jadi, bukan hanya tubuh saja yang sehat, menurut Jane Watson, kesehatan itu ketika tubuh, pikiran, dan jiwa itu juga eee, mengarah kepada derajat kesesuaian, ya. Kemudian manusia, menurut Jane Watson, manusia adalah satu kesatuan dari pikiran, tubuh, jiwa, dan alam. Ya, kalau perawat kita sebagai perawat harus bukan hanya prosedural, kesehatan adalah kesatuan dari harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa, dan manusia adalah satu kesatuan dari pikiran, tubuh, jiwa, dan alam. Itu adalah manusia. Jadi kalau manusia tanpa pikiran, itu bagi Jane Watson dia belum memenuhi dari aspek manusia yang didefinisikan oleh Jane Watson. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan adalah ruang penyembuhan yang dapat digunakan untuk membantu orang lain melampaui penyakitnya, nyerinya, dan juga penderitaannya. Jadi menurut Jane Watson ini lingkungan ini sangat berperan penting untuk proses penyembuhan pasien ya. Pasien yang penyembuhan manusia, manusia yang merupakan satu kesatuan dari pikiran, tubuh, jiwa, dan alam, kemudian lingkungan, ruang penyembuhan itu bernama lingkungan. Oke, kemudian di dalam Philosophy of Caring dari Jane Watson itu ada konsep utama yaitu 10 faktor kuratif ya. Eee, apa saja 10 faktor kuratif tersebut? Yang pertama adalah membentuk sistem nilai humanistik dan altruistik ya. Jadi, kepuasan yang didapat dengan memberi dan memperluas dimensi diri. Nah, bagaimana kita, memperluas dimensi diri kita, mengembangkan diri kita. Yang kedua adalah membangkitkan keyakinan dan harapan. Di sini peran perawat dalam mengembangkan hubungan perawat pasien yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan pasien dengan membantu menerapkan perilaku hidup sehat. Jadi kita membentuk nilai, mengembangkan diri ya, di dalam Philosophy of Caring-nya John Watson dan yang kedua membangkitkan keyakinan dan harapan. Jadi kita sebagai, kita sebagai seorang perawat itu mampu mengembangkan hubungan antara pasien dengan perawat supaya pasien itu sejahtera ya. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, sebagai seorang perawat, ketika adik-adik caring, dengan orang lain, jangan lupa untuk caring, untuk peka sama diri sendiri juga, menyadari perasaan diri sendiri, bagaimana kalau jadi perawat, bagaimana kalau jadi pasien, ya. Sehingga nanti bisa mengarahkan orang lain untuk, aktualisasi diri, ya. Jadi, kalau misalnya kita peka, first step itu kita peka dulu sama diri kita sendiri. Apa sih yang kita butuhkan, ya. Setelah itu akan timbul di perasaan tulus, peka, ikhlas terhadap orang lain. Jadi tolong sebelum, mmm,
sebelum kita peka sama orang lain, pekalah sama diri sendiri ya. Sadari perasaan kamu ini jangan kamu, jangan ada itu kayak lagi marah tuh tidak mengakui marah, ya sadari, "Oh, saya lagi marah nih, kalau saya lagi marah berarti saya harus apa? Oh, saya itu lagi happy nih, kalau saya happy apa saya itu harus, sedih? Kan enggak ya? Apa saya harus nangis, eee, nangis-nangis terus-terusan kalau saya happy? Tentu tidak. Jadi kita menyadari perasaan sendiri, oh kalau saya sedih berarti saya harus nangis, saya harus mengungkapkan perasaan itu. Jangan sampai, mmm, caring ke orang lain itu lebih besar daripada caring dengan diri sendiri. Karena tahap pertama kita caring ke pasien adalah kita caring sama diri kita sendiri. Pakaian kalian, peduli sama pakaiannya adik-adik sendiri, "Oh saya bajunya hari ini bau ya," gitu, berarti harus ganti gitu. Gimana kita mau KY pasien untuk ganti baju misalnya, kalau adik-adik sendiri sebagai perawat juga jarang ganti baju atau jarang mandi nih, mandinya seminggu sekali, terus mau KY pasien nih, ya, KY pasien harus mandi 2 kali sehari. Apa, kongruen seperti itu? Eee, apa sesuai ya? Karena kita pun tidak memberikan, caring kepada diri kita untuk mandi sesuai dengan yang seharusnya. Oke, kemudian kita itu sebagai perawat mengembangkan hubungan membantu dan mmm, hubungan rasa percaya. Hubungan ini sangat diperlukan untuk mewujudkan hubungan transpersonal caring, ya. Kenapa? Karena hubungan transpersonal caring antara perawat dan pasien itu membutuhkan sikap empati, selaras, jujur dan tulus ya maksudnya. Kemudian kehangatan yang tidak posesif. Seperti apa nada suaranya sedang, sikap terbuka, ekspresi wajahnya sesuai. Jangan sampai nih, "Selamat pagi," kita mau nyapa, "Selamat pagi Ibu," tapi kita wajahnya, "Selamat pagi Bu, kenapa Bu? Sakit apa Bu?" Lah itu kan, tidak nanti tidak tercipta hubungan rasa percaya antara pasien dengan adik-adik sebagai perawat. Jadi harus selaras tuh, harus hangat dirinya, nggak posesif, nada suaranya sedang, tidak tinggi, nggak rendah juga. Kenapa sih nggak boleh rendah? Kalau suaranya rendah tentunya tidak terdengar ya ke pasiennya, apalagi pakai masker nih sekarang, begitu. Terus sikap terbuka, jangan tertutup. Ya karena kita memberikan jasa nih, jasa kita sebagai seorang perawat, ekspresi wajahnya sesuai, jangan suka melirik kalau sama pasien, nanti siapa tahu dia tersinggung ya. Jadi sebagai seorang perawat nih, mmm, look-nya itu harus diperhatikan ya. Ketika berbicara, matanya juga ikut tersenyum, kalau memang tersenyum jangan sampai tidak selaras ya. Nanti adik-adik akan belajar lebih di komunikasi terapeutik. Ya, kemudian, yang ketiga, yang selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Jadi selain sikap yang hangat, sikap empati, selaras, itu perlu, komunikasi yang efektif ya antara pasien dengan perawatnya dari segi kognitif, efektif, dan perilaku. Jadi harus sesuai nih, yang kita sampaikan itu efektif. Efektif itu seperti apa, yang kita bicarakan itu pasien tuh ngerti. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mereka pahami, ya. Nanti kalau misalnya KIG pasien, memberikan edukasi ke pasien, kemudian bilangnya, "Ini tekanan darah sistoliknya 140," apa itu sistolik? Pasiennya belum tentu mengerti. Jadi harus disesuaikan bahasa, bahasa yang kita gunakan harus sesuai supaya komunikasi kita efektif. Oke, selanjutnya yang kelima dari 10 faktor kuratif yang dikemukakan oleh Jane Watson, kelima adalah meningkatkan dan menerima ungkapan positif dan negatif. Ya, meningkatkan menerima di sini kita harus siap menghadapi perasaan negatif atau positif karena setiap individu itu unik, pasien itu unik, ya. Jangan sampai kita itu terbawa perasaan pasiennya marah, kita ikut marah nih. Ya, namanya orang sakit itu nggak enak ngapa-ngapain. Kalau misalnya ada adik sakit kan pengennya kayak semuanya serba cepet ya, semuanya serba cepet, kemudian pengennya dibikin nyaman. Nah, kita posisikan diri kita sebagai seorang pasien bahwa kita tuh pengen loh, kita tuh sebenarnya nggak pengen
marah-marah nih sebagai seorang pasien. Nah, bagaimana nih perawat bisa memahami bahwa bagaimana respon emosional individu, ya. Kemudian yang keenam, menggunakan metode pencegahan masalah secara sistematis untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ya sebagai seorang sarjana keperawatan, sebagai seorang profesi nurse nantinya, kita harus sistematis ya melalui proses keperawatan, mulai dari perencanaan seperti apa sampai nanti evaluasinya seperti apa. Supaya apa? Supaya adik-adik jangan sampai nanti kesannya adalah pembantunya dokter ya. Adik-adik adalah profesi sendiri. Kita adalah caring, caring. Ya. Dulu sempat saya sampaikan, kita itu caring, memberikan perhatian, kasih sayang, care. Ya, itu yang membedakan kita dengan profesi lain. Nah, jadi jangan jangan sampai kita adalah pembantu dari profesi lain. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan pembelajaran interpersonal. Nah, tadi ya, membedakan caring dan curing ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita seorang perawat, fokus kita adalah caring. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh robot, oleh AI, artificial intelligence adalah bagaimana peran kita yang caring sama orang lain ya. Di sini kita ada hubungan interpersonal, jadi hubungan interpersonal itu antar antar individu ya. Kalau intrapersonal itu dengan diri sendiri. Kalau interpersonal bagaimana sih kita bisa, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Di sini di 10 faktor kuratif itu bagaimana kita bisa memberikan informasi, ya. Kemudian, yang kedelapan adalah menyediakan lingkungan psikologis, fisik, sosial, budaya, dan spiritual yang mendukung, melindungi, dan memperbaiki derajat kesehatan, ya. Lingkungan ada 2, internal dan eksternal, ya, oleh karena itu sangat, kita sebagai seorang perawat harus bisa memberikan kenyamanan dari sektor lingkungan, baik psikologis, fisik, sosbud, dan spiritual, ya. Bagaimana privacy, kalau misalnya lagi pasang kateter tuh, walaupun nggak sadar nih pasiennya misalnya di IGD, ya tetap harus privacy is first, ya. Jadi harus ditutup, ya. Kemudian keamanan, kebersihan, dan lingkungan yang indah, oke? Oke, yang faktor kuratif yang ke-9 adalah membantu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi 10 faktor kuratif itu banyak ya, dan kita sebagai perawat tadi dari awal itu sudah bagaimana mengembangkan diri kita, membuat hubungan saling percaya, caring sama diri sendiri, kemudian menerima ungkapan positif negatif, melakukan segala sesuatu secara sistematis, melakukan pengajaran, dan menyediakan lingkungan yang mendukung kesehatan pasien. Dan yang ke-9, banyak banget ya, yaitu membantu memenuhi kebutuhan manusia, ya. Kita sebagai perawat, dulu pada saat pertemuan pertama dengan saya di kelas itu sudah saya sampaikan ya, adik-adik semoga masih ingat bahwa, eee, kebutuhan itu banyak, bukan hanya fisik, ya, bio, psiko, sosial, spiritual, kultural. Nah, kalau di Jane Watson ini dia mendefinisikannya ada biofisik dasar, psikofisik dasar, psikososial, dan intrapersonal, ya. Yang pertama adalah kebutuhan biofisik dasar seperti pemenuhan nutrisi, eliminasi, dan ventilasi. Jadi, kita makan, kita buang air besar, buang air kecil, bernafas itu kebutuhan biofisik dasar. Kebutuhan psikofisik dasar, ya, biologis tuh, kalau psikofisik dasar itu lebih ke aktivitas kita, inaktivitas bagaimana kita istirahat, dan seksualitas. Ya, kemudian yang ketiga psikososial ya, itu pencapaian diri dan afiliasi. Bagaimana kita berteman, itu afiliasi maksudnya seperti itu. Kita membangun tim, membangun pertemanan dengan orang lain, maksudnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan intrapersonal. Ya, maksudnya adalah aktualisasi diri intrapersonal. Kalau interpersonal itu hubungan dengan orang lain, kalau intrapersonal itu hubungan dengan diri kita sendiri.
Ya, nanti gimana sih adik-adik bisa memenuhi kebutuhan dari aktualisasi diri dari pasien? Yang paling banyak nanti ketika adik-adik praktek itu di jiwa ya, bagaimana sih kita membangkitkan aktualisasi diri dari seorang pasien dengan, orang dengan gangguan jiwa? Bagaimana nanti ada terapi aktivitas kelompok, bagaimana pemberdayaan dari, ODGJ-ODGJ ini yang sudah, sembuh, misalnya sudah terkontrol seperti itu ya. Nanti kebutuhan-kebutuhan ini akan adik-adik berikan untuk pasien ya. Tapi jangan lupa kalian sebagai manusia juga punya kebutuhan ini ya, eee, jadi punya kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dan nggak salah, kalau misalnya kalian memang mau memenuhi aktualisasi diri itu, karena itu memang kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Oke, yang terakhir, adalah faktor kuratif, yaitu mengizinkan kekuatan esensial dan fenomenologis. Maksudnya adalah jangan lupa tetap ditutup dengan dapat memahami diri sendiri dan orang lain, ya. Jadi pesan saya, sebelum caring ke orang lain, tolong caring-lah sama diri kalian sendiri. Mulai dari memenuhi kebutuhan kalian biofisik, psikofisik, psikososial, dan juga intrapersonal. Baik, sekian dari saya. Kita akan belajar teori Martha Rogers, di video selanjutnya.